bahagia karena kita ketemu saudara, kita mengucapkan salam dan bahagia. Kita ketemu lagi di channel Jayadi Kastokastari. Sebelah saya ini adalah Mas Rizda Nurwidia, cerpenis dan novelis dan dosen ya. Dan dosen. Kita akan bincang-bincang pendek aja proses kreatif dari beberapa buku yang telah dibuat atau telah diterbitkan ini. Ini ada 4, satu lagi di perpustakaan masa nggak ketemu. Saya kira punya koleksi seperti itu. Bincang-bincang ini ya proses kreatif, mendokumentasikan proses kreatif. Karena saya ketemu sudah itu ketika kuliah ya. Ya, kuliah. Contohnya aku jadi dosen ini mahasiswa saya. Saya kira itu, mari kita simak bincang-bincang pendek ini. Terima kasih. Nama saya Rizda Nurwidia, saya seorang penulis dan seorang peneliti lepas. Ya Terus kesibukan sehari-hari ya menulis, olahraga, jogging, kemudian sesekali ikut penelitian secara partikulir dengan beberapa instansi. Ya seperti itu terus berjalan. Kuliah S1 sudah selesai. Kuliah S1 di UST sudah selesai, S2 di UNJ sudah selesai. Sudah. Jadi dosen luar biasa. Rencana mau jadi dosen Pak. Sekarang masih jadi dosen terbang dan buku pertama saya adalah Bunga-Bunga Kesunyian. Ini merangkum semua tulisan-tulisan saya sepanjang tahun 2013 sampai 2015 di media koran-koran, majalah. Kemudian buku saya yang ketiga itu Tokoh Anda Yang Ingin Mati Bahagia Seperti Marsalut. Itu juga sama. Buku ini tentang tulisan-tulisan saya atau cerpen-cerpen saya yang banyak tersebar di media, di koran-koran. Tapi pada cerpen ini saya sedikit berfokus pada hal-hal bertemakan sejarah. Dan buku ketiga saya sebenarnya ada satu novel, tapi karena saya tidak menemukannya di rumah, jadi judulnya adalah Igor, Sebuah Kisah Cinta Yang Anjing. Itu satu novel bisa dikatakan sebagai sebuah catatan selama saya kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa saat itu, mengenai kenakalan-kenakalan saya, teman-teman saya, atau ya tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Dan buku yang terbaru adalah Berburu Buaya di India Timur, yaitu sebuah catatan atau ya cerpen-cerpen panjang mengenai sejarah yang terjadi di Indonesia, khususnya sejarah kolonialisme. Kemudian yang rencana berikutnya mungkin novel apa kumpulan cerpen? Karya berikutnya rencana selain ingin menerbitkan disertasi saya, tesis saya itu adalah novel tentang sejarah juga kolonialisme, bertemakan kolonialisme, bercerita tentang perang Jawa di Jawa. Terus yang pertama apa? Yang pertama yang ini diceritakan apa? Bunga-Bunga Kesunyian itu lebih banyak pertanyaan tentang siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana, tentang eksistensi dan kesunyian itu. Iya, sebenarnya ini lebih menggarap tentang apa ya, satu kegelisahan diri pada saat itu. Saya merasa bahwa waktu itu adalah waktu di mana saya lebih mempertanyakan diri saya, kesedihan saya, kesunyian saya. Dan saya di sini pun bukan sebagai saya yang sangat subjektif, tapi saya yang representatif universal ya. Jadi apa yang saya rasakan mungkin juga sama juga yang dirasakan oleh manusia lain di belahan dunia lain atau di belahan kota lain. Jadi Bunga-Bunga Kesunyian ini saya garap dengan kegelisahan diri untuk membaca semesta, bagaimana sih kesunyian itu tumbuh dan menjadi satu ruang tertentu untuk ya mengekspresikan diri di Bunga-Bunga Kesunyian itu. Kalau tokoh Anda Yang Ingin Mati Bahagia Seperti Marsalut itu lebih sebagai permainan saya yang secara eksperimental sebenarnya di buku ini. Tapi penggarapan eksperimen itu sendiri tidak begitu maksimal saya kerjakan, karena
ya masih di sini masih ada beberapa tulisan-tulisan koran saya yang lama, dan itu membutuhkan ruang. Kalau saya berpikir cerpen-cerpen eksperimen pasti membutuhkan ruang yang cukup banyak, jadi saya tidak bisa terlalu banyak, tapi saya cukup puas dengan buku ini, Tokoh Anda yang ingin mati bahagia seperti Marsalut. Puas karena apa? Bukunya laris ya? Ya, pertama itu. Kedua karena ya cerpen-cerpen di sini adalah cerpen-cerpen yang saya suka. Semua cerpen saya suka, tapi di sini adalah saya minat besar saya terhadap sejarah bisa saya tampilkan di sini. Kalau novel Igor, ya itu hanya saya ingin mendokumentasikan satu kenangan saya tentang masa kuliah. Kemudian sebentar masa kuliah gimana? Lebih sebagai perjalanan kuliah ya. Jadi kayak misal pertemuan-pertemuan, kisah cinta, kemudian perjalanan, atau ya hal-hal remeh sih sebenarnya, tapi tidak remeh juga. Jadi semacam dokumentasi bahwa saya pernah bertemu dengan seseorang ini, kemudian datang ke tempat ini, kemudian ya saya pernah jatuh cinta seperti ini ya, kemudian saya permainkan aja itu menjadi satu novel yang satir bahwa ada seekor anjing yang di dalam tubuh anjing itu terdapat roh seorang bernama Johan. Johan itu adalah roh yang baru saja mati setelah mengisengi istrinya, dan Johan adalah seorang buronan yang dikejar malaikat dari tentu alam roh untuk menemui istrinya yang masih, ya mereka nikah muda, jadi masih dia rindukan, ya semacam bermain-main juga di situ. Bentar, Anda tertarik nulis itu awalnya gimana itu? Dari cerpen kemudian apa novel? Mungkin seperti kecelakaan yang tidak disengaja, karena sebenarnya menulis itu, jadi penulis adalah bukan sebagai satu bayangan dulu dalam diri saya. Kalau iklim membaca emang iya ada di dalam keluarga saya, khususnya dari ibu saya. Banyak buku-buku majalah itu di stok dari paman saya. Kalau saya nyebutnya Pak Tarja yang sekarang ada di Sydney. Saya banyak mendapat stok buku dari dia. Juga ada kebiasaan membaca juga dari kakek. Tapi kalau menulis itu saya malah mengenal keinginan menulis itu sejak mengikuti mata kuliah jurnalistik. Siapa yang ngamu mata kuliah jurnalistik? Ya, keinginan itu tentu adalah Pak Jayadi sendiri, kameramen kita. Keinginan menulis itu muncul di situ sebenarnya. Benar, maksudnya adalah benar-benar dari awal-awal tugas mungkin cari kodok di sawah itu. Iya, itu mungkin salah satunya. Karena kalau mau diakui juga tulisan pertama saya itu muncul setelah saya mengikuti mata kuliah jurnalistik sekitar tahun 2013-12 ya Pak ya. Bukan sekadar nulis berita tapi buat reportase ya. Iya, itu, dan tulisan pertama juga setelah itu agak fokus intens menulis. Kemudian ya satu cerpen saya terbit di KR waktu itu, dan itu jadi satu motivasi sebenarnya. Ya bagaimana ya, menulis itu seperti pertemuan yang tidak pernah saya rencanakan, tapi kemudian saya jatuh cinta pada hal yang tidak pernah saya rencanakan. Bukankah jatuh cinta juga tidak pernah kita rencanakan kan? Tentu. Gue cerpen dewe gue ya. Bahasamu kayak bahasa cerpenmu. Seperti itu sih. Jadi tidak pernah ada rencana ingin menulis, tapi saya bertemu ketika mengikuti mata kuliah jurnalistik yang saya anggap sangat menyenangkan. Ternyata menulis itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Tidak, jurnalistik itu hanya teori-teori, tapi ke Sarkem, ke sawah, ke mana, hunting dan yang jelas dengan menulis itu kita bisa menemukan sesuatu yang baru, itu aja sih. Sesuatu yang di luar ekspektasi normal melihatnya. Jadi di situ saya merasa jatuh cinta dengan menulis. Kemudian yang apa? Yang ini yang terakhir, yang terbaru apa itu semuanya? Itu kan kayaknya ada fase ya. Tidak berangkat dari mungkin jadi penyair, kemudian cerpenis, novelis, tapi kebanyakan malah dari cerpen ke novel ya. Iya. Dan sebenarnya kan kekuatan Anda kan dari awal sebenarnya kan kemampuan membangun deskripsi ya, imajinasi atau apa yang imajinatif, mungkin juga apa peristiwa-peristiwa puitik, dan akhirnya malah jadi cerpen. Tapi itu kesadaran apa ya, memiliki kemampuan menulis itu sejak kuliah, bukan sebelumnya, atau? Kalau kesadaran itu sebenarnya
selalu muncul dalam diri saya. Ada suatu kegelisahan yang saya sendiri itu selalu pertanyakan terhadap lingkungan saya, terhadap ruang khususnya. Karena banyak cerpen saya itu menggarap tentang ruang. Saya sadar ruang itu bisa dalam arti ruang yang eksistensial, yaitu ruang kesunyian atau ruang-ruang bangunan dan lain sebagainya. Tapi ya saya selalu merasa gelisah di situ dan ingin mencoba menggali kemungkinan lain, dan kadang saya bermain-main aja dengan konsep-konsep yang sudah ada itu, dengan memplesetkannya atau membenturkannya dengan hal-hal yang bersifat kontekstual. Itu yang saya pikir adalah keunggulan dari imajinasi manusia ya. Satu hal ada yang bertanya bagaimana membangun kemampuan imajinasi itu, atau karena luasnya referensi bacaan atau bagaimana? Bacaan itu penting. Pertama, bacaan sebagai dasar, tapi kemudian hal yang sangat penting kemudian adalah bagaimana kita melihat realitas sebagai satu konsep yang mungkin. Jadi the possible world, satu dunia yang sangat mungkin untuk dibangun dengan, karena katakanlah banyak sekali penelitian di luar itu dibangun dengan imajinasi, dan saya berpikir kenapa sih satu konsep A itu bisa diparalelkan menjadi konsep B, C, dan E, dan sastra itu sangat terbuka di situ untuk membangun satu dunia kemungkinan itu. Dunia kemungkinannya, ya. Imajinatif dalam kemungkinan itu. Ya, karena dalam imajinasi itu selalu ada kemungkinan. Anda merasa bahagia dengan menulis di sastra, cerpen dan novel? Sangat bahagia tentu, karena saya punya satu ruang untuk katakanlah menjelaskan apa yang tidak bisa saya jelaskan terhadap orang lain. Dan justru menemukan kepercayaan ya. Dulu kayaknya kalau nggak salah kan Anda agak malu-malu. Kayak tulisannya miring ke kiri. Tulisanmu kan miring ke kiri kan? Ini pemalu. Tapi menemukan kebahagiaan di sastra. Sangat menemukan kebahagiaan karena jodohnya juga di sastra. Apa? Jodohnya juga di sastra. Jodoh enggak? Kebetulan jodohnya dalam tokoh-tokoh aja ya. Dalam beberapa periode imajinatif. Dalam periode tertentu tidak. Ya. Si novel ini ya. Kumpulan cerpen. Ya. Dari nukilan Berburu Buaya di Hindia Timur. Seharusnya Nicholas Boudena adalah tokoh utama cerita ini karena ia adalah seorang kapten kapal pemberani, seorang yang pernah berpergian selama 2 dasawarsa ke pulau-pulau jauh seperti Mozambik, Pondicherry, Antilles, New Orleans, dan beberapa kali selamat dari kapal karam sehingga mestinya diangkat sebagai kapten kapal perjalanan ini. Tetapi karena Nicholas Boudena mati beberapa bulan setelah perjalanan panjang ke Laut Hindia Timur oleh penyakit TBC, maka Nicholas Boudena hanya menjadi tokoh sampiran yang disebut beberapa kali pada 2 paragraf pertama cerita ini. Lalu siapa tokoh utama kita? Ia adalah Charles Le Sure, adalah seorang Prancis, adalah petualang, adalah pelaut handal, adalah anak awak kapal George, adalah pakar zoologi dan antropologi, adalah pemburu, adalah pengumpul reptil dan serangga, adalah seorang dengan tubuh besar, adalah seorang pria dengan kemampuan menggambar yang baik, adalah orang bodoh. Ini cerita tentang perburuan pada 1803 ketika rombongan awak kapal dari Prancis memutuskan kembali melakukan ekspedisi ke Laut Timur setelah sebelumnya pada Oktober 1800 pernah melakukan perjalanan yang sama dengan membawa 22 ilmuwan membelah Samudra Atlantik dan berlabuh selama 147 hari di Tanjung Harapan dan singgah di pulau-pulau baru untuk mencatat penemuan, lalu membawanya pulang hewan-hewan langka, dan akhirnya diserang penyakit beri-beri serta TBC hingga para awaknya mati dan hanya menyisakan 5 orang saja. Nasib buruk yang menimpa ekspedisi sebelumnya tidak membuat rombongan ini kapok melakukan perjalanan bertujuan sama dengan kapal yang sama pula, yakni kapal George. Mana ngeten Pak, wah bagus mulai nih. Ada. Apa ya detailnya? Oh. Tes.